Shalom sahabat Kristus, pada saat ini kita kembali belajar tentang penginjilan lintas budaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Serlin Justin Mawarni Gula. Saya biasa dipanggil Justin. Saya mahasiswa STTA Mias Barat. Saya program studi teologi. Saya semester 6. Pada saat ini kita akan belajar tentang penginjilan lintas budaya yang merupakan salah satu mata kuliah yang diampu oleh Ibu Erlina Warung. Nah, pada kesempatan ini kita belajar tentang 3 bab. Pertama kita belajar tentang bab 1, yaitu introduksi penginjilan lintas budaya. Pertama dulu kita belajar tentang arti penginjilan. Penginjilan adalah sebuah kosakata yang umum yang sering dipakai kita sebagai orang Kristen atau merupakan warga gereja yang tidak asing lagi bagi kita, yang sudah sering kita dengar ataupun kita sering melakukan yang namanya penginjilan. Namun kata penginjilan sering salah diartikan. Katanya hanya dilakukan oleh seorang hamba Tuhan atau sudah belajar tentang teologi. Tetapi kita yang sudah mendengar kabar baik, wajibnya kita mempunyai tugas untuk melakukan sebuah penginjilan bagi orang-orang yang belum mendengar. Nah, adapun bagi kita dasar Alkitabiah, kenapa kita melakukan penginjilan tersebut, terambil dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai ke 20. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, beginilah firman Tuhan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman." Jadi sudah jelas bahwa penginjilan itu adalah bukan hanya sebagai tugas seorang hamba Tuhan, tetapi bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan tanpa terkecuali. Kata kuncinya adalah Allah, misi, dan dunianya. Selain dari amanat agung yang terdapat dalam Matius 28 ayat 9 sampai 20, ada juga berbagai alasan-alasan mengapa kita harus melakukan penginjilan. Yang pertama adalah Allah menghendaki semua orang mendapat keselamatan. Itu terdapat dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. Yang kedua adalah kasih kepada Kristus dan sesama. Itu terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Yang ketiga adalah ketaatan sebagai bukti kasih. Itu terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai 23. Dan yang terakhir adalah kerelaan. Terdapat dalam Yesaya pasal 6 ayat 18. Jadi itu merupakan alasan-alasan selain dari amanat agung mengapa kita harus melakukan penginjilan atau kita melakukan tugas penginjilan. Ada beberapa definisi penginjilan yang ada. Yang pertama, Arbiosok, komite pada tahun 1918 yang mendefinisikan kata penginjilan adalah untuk menghadirkan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus sehingga semua orang akan datang dan percaya kepada Tuhan Yesus atau percaya kepada Tuhan melalui Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat dan untuk melayani Dia sebagai Raja dalam persekutuan gerejanya. Yang kedua adalah G.I. Packer, mendefinisikan penginjilan sebagai memberitakan Injil atau kabar baik. Penginjilan bagi dia adalah pengkomunikasian yang dilakukan oleh orang Kristen sebagai penyambung lidahnya Allah yang menyampaikan berita pengampunan Allah kepada setiap orang berdosa. Dan yang terakhir adalah The Department of Evangelists of the Presbyterian Church USA menyatakan bahwa penginjilan adalah dengan gembira mengabarkan kabar baik tentang kedaulatan kasih Allah dan memanggil manusia untuk bertobat, untuk percaya secara pribadi pada Allah atau kepada Yesus Kristus. Dari ketiga definisi yang sudah dipaparkan, tujuan penginjilan yang paling penting adalah memproklamasikan Kristus, bukan lainnya. Sekarang kita masuk pada bagian B, konsep penginjilan lintas budaya.
Pengertian penginjilan dan misi penginjilan seringkali dipergunakan secara bergantian dan dianggap sama. Pada kenyataan, kedua istilah ini berbeda walaupun tidak dapat dipisahkan. Dapat dikatakan bahwa penginjilan adalah bagian dari misi penginjilan dan fokus utama dari misi penginjilan adalah melakukan penginjilan. Penginjilan lintas budaya artinya adalah melakukan suatu penginjilan di berbagai budaya yang berbeda dengan budaya si penginjil atau berbeda budaya dengan pemberi atau mengabarkan kabar baik. Penginjilan lintas budaya dapat dilakukan kepada orang-orang di luar negeri atau kepada suku yang berbeda dengan sang penginjil tersebut. Jadi, penginjilan lintas budaya dapat diartikan suatu pelayanan untuk membawa misi Kristus keluar dari kelompoknya dan pergi kepada kelompok lain yang berada di suatu tempat yang berbeda kultur dan bahasanya. Pelayanan misi lintas budaya ini sangat penting, di mana setiap orang percaya dituntut untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengemban amanat agung, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua orang, bahkan sampai ke ujung bumi sekalipun. Penginjilan lintas budaya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah penginjilan lintas budaya dalam negeri atau lokal. Penginjilan lintas budaya dalam negeri atau dalam lokal merupakan suatu pelayanan misi yang terdapat di dalam negeri sendiri atau masih dalam suatu negaranya sendiri, tetapi berbeda ras, suku, budaya, dan bahasa. Misalnya adalah seorang hamba Tuhan yang dari Jawa mengabarkan Injil kepada suku yang berbeda, misalnya di suku Dayak atau suku-suku yang lainnya. Biasanya misi seperti ini kurang mendapat perhatian atau diminati oleh orang percaya, padahal misi yang satu ini tidak kalah penting dengan pelayanan misi yang lainnya. Salah satu penyebab mengapa misi ini kurang diminati biasanya adalah karena mereka mengira jangkauannya yang tidak sangat jauh. Pelayanan lokal ini juga dianggap sebagian orang tidak terlalu penting karena banyak orang yang bisa melayani di sana. Tetapi Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka harus memberitakan kabar baik kepada semua makhluk. Itu terdapat dalam Matius pasal 16 ayat 15. Artinya, kita harus memberitakan Injil kepada orang-orang baik di lokal maupun di luar negeri. Artinya tidak terkecuali kepada siapapun, tidak dibatasi kita memberitakan Injil. Yang kedua adalah penginjilan lintas budaya luar negeri. Penginjilan lintas budaya luar negeri adalah suatu pelayanan misi atau pemberitaan Injil yang ditunjukkan kepada kelompok budaya atau komunitas tertentu di negara lain yang berbeda bahasa juga peradabannya. Perbedaan misi luar negeri dengan misi dalam negeri bukanlah perbedaan prinsip melainkan hanyalah sebuah perbedaan batasan atau skop. Artinya kedua misi ini sama-sama penting dan setiap orang yang terjun dalam pelayanannya di dalamnya disebut para misionaris, yaitu misionaris lokal dan misionaris internasional. Nah, demikian penjelasan bab 1 tentang introduksi penginjilan lintas budaya. Sekarang kita membahas tentang budaya dalam kerangka pikir misiologi atau bab 2. Bagian A, memahami budaya. Setiap orang memiliki budaya dan tidak seorang pun dapat dipisahkan dari budayanya sendiri. Tantangan berat bagi para misionaris, baik di dalam maupun di luar negeri, adalah mengidentifikasikan diri dengan orang-orang yang dilayani. Untuk itu, mereka dituntut memahami budaya kelompok masyarakat yang dituju. Artinya adalah seorang misionaris harus lebih beradaptasi atau lebih menyelidiki lagi bagaimana budaya sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dan dapat diterima dalam budaya tersebut. Langkah awal yang dilakukan oleh para misionaris adalah menguasai budaya-budaya tersebut yang mereka layani. Lloyd Edwards menjelaskan bahwa budaya memiliki 4 lapisan yang terdiri dari tingkah laku, nilai-nilai, kepercayaan, dan cara pandang dunia.
Ada 3 sifat umum dari budaya. Yang pertama adalah Allah menciptakan budaya. Yang kedua adalah Allah menciptakan manusia sebagai makhluk berbudaya. Dan yang terakhir adalah budaya telah rusak bersama dengan rusaknya gambar dan rupa Allah dalam diri manusia. Sekarang bagian B, Injil dan budaya. Ketika berhadapan dengan budaya, Injil seringkali menghadapi 2 kemungkinan, yaitu Injil menelan budaya atau budaya yang menelan Injil. Kedua-duanya sama-sama mendatangkan kerugian. Jalan keluarnya adalah berkontekstualisasi. Sekarang bagian C, yaitu analisa budaya. Agar tidak terjadi kekeliruan, para utusan Injil harus menganalisa budaya sesuai dengan tahapan-tahapannya, sehingga ada peluang untuk membuka pintu masuk bagi Injil. Ada beberapa tahapan-tahapannya atau ada 3 tahapan-tahapan yang dilakukan oleh para penginjil atau misionaris. Yang pertama adalah tahap fenomenologis. Tahapan ini hanya melihat fenomena dari permukaannya saja. Dalam ilmu alam kita menyelidiki fenomena dari pengalaman panca indera saja. Dalam pendekatan ini atau dalam tahapan ini yang dilakukan adalah pendekatan emik atau pendekatan melalui orang dalam. Kita hanya bisa melihat atau mendengar atau mendapatkan informasi hanya dengan satu orang saja. Jadi pada tahapan ini kita tidak bisa memastikan dengan benar atau secara universal atau secara umum bahwa pernyataan itu benar atau tidak, karena hanya dilakukan dengan pendekatan emik atau hanya orang dalam atau seorang saja. Pendekatan ini tidak dilakukan atau tidak disertai dengan pemikiran kritis. Kita hanya akan menghasilkan pemikiran yang naif dan relativisme kebudayaan. Tidak ada yang mutlak atau benar secara universal. Tahapan yang kedua adalah tahap ontologis. Pada tahapan ini berusaha menggali fenomena lebih dalam lagi untuk mengetahui realita yang sesungguhnya, realita yang sebenarnya. Berusaha menggali fenomena lagi bagaimana para penginjil atau misionaris mengetahui lebih dalam lagi bagaimana situasi budaya atau bagaimana budaya dalam suatu daerah yang mereka injil tersebut. Pada tahapan ini tahapan ini melakukan pendekatan etik yang di dalamnya terdapat beberapa bagian, yaitu mengevaluasi, menerima, menjelaskan realita, dan menegaskan. Yang terakhir atau tahap yang ketiga adalah tahap misiologis. Pada tahap ini yaitu menggunakan 2 pendekatan yang terdapat dalam tahap pertama dan tahap kedua, yaitu pendekatan emik dan pendekatan etik. Oleh karena itu, pendekatan misiologis yang baik adalah yang menggabungkan pandangan emik dan etik dan rela bekerja dalam ketegangan yang timbul di antaranya. Jadi pada tahap yang terakhir ini, ketika seorang penginjil sudah mengenal dari permukaan dan sudah melakukan pendekatan lebih dalam lagi, menggali info masih lebih dalam lagi, sehingga dia dapat atau penginjil atau seorang misionaris dapat menyampaikan kabar baik tersebut dalam budaya yang dia injili. Jadi demikian pemaparan dari bab 2, yaitu budaya dalam kerangka pikir misiologi. Sekarang kita akan lanjut dalam bab 3, yaitu petunjuk dan tantangan dalam melakukan penginjilan. Petunjuk dan tantangan penginjilan lintas budaya. Yang pertama atau bagian A adalah petunjuk bagi para penginjil lintas budaya. Ada 8 bagian yang merupakan petunjuk bagi para penginjil. Yang pertama, Alkitab. Alkitab harus menjadi otoritas final dalam proses kontekstualisasi. Tidak boleh patuh kepada ideologi manusia yang pada akhirnya akan menimbulkan sinkritisme. Yang kedua adalah elemen suprakultural Injil harus dipelihara dalam proses kontekstualisasi. Yang ketiga, pemimpin lokal perlu berada di garis depan dalam merefleksi
hasil formulasi teologi kontekstualisasi, struktur gereja, metode penginjilan. Yang keempat adalah formulasi teologi perlu dibangun berdasarkan informasi refleksi bagi teologi yang sebelumnya dan menjadi bahan dialog dengan komunitas gereja yang lebih luas untuk menolak bidat dan sinkretisme. Yang kelima adalah sinkretisme perlu ditolak dalam proses refleksi teologi lokal. Yang keenam, kesabaran. Kesabaran dan kerendahan hati diperlukan oleh misionaris karena komunitas Kristen yang baru biasanya mencoba-coba untuk menjadi sinkretisme dan bidat. Yang ketujuh, instrumen yang tepat untuk menganalisa konteks sosial budaya masyarakat setempat. Dan yang terakhir adalah sebuah model kontekstualisasi yang menyeimbangkan Alkitab dan konteks sosial budaya harus dilakukan. Sekarang bagian B, tantangan para penginjil lintas budaya. Menjadi seorang penginjil lintas budaya adalah sebuah respon terhadap panggilan Allah sekaligus sebuah keputusan yang sangat besar bagi seorang penginjil lintas budaya. Betapa tidak seorang penginjil lintas budaya menghadapi tantangan besar sekaligus juga mendapatkan kesempatan yang besar, yaitu mengadopsi sebuah budaya baru menjadi budayanya. Seorang penginjil lintas budaya harus banyak belajar tentang bagaimana budaya yang ia layani. Hal ini terdapat dalam berbagai perbedaan. Ada 5 pokok yang dapat kita lihat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bahasa. Yang kedua adalah pandangan hidup. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai. Yang keempat adalah kepemimpinan. Dan yang kelima adalah organisasi sosial. Nah, tentu kita bertanya, bagaimana sih langkah-langkah ketika kita menghadapi tantangan dalam hal ketika kita melakukan penginjilan? Yang pertama yang kita lakukan adalah berdoa. Berdoa atau hidup kudus di hadapan Tuhan, yaitu benar-benar memberi diri dalam melakukan penginjilan. Yang kedua adalah mempersiapkan diri. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri secara jasmani dan rohani. Yang ketiga adalah punya komitmen atau tekad bahwa kita benar-benar melayani dan memberitakan Injil. Yang keempat adalah fokus pada tujuan misi Allah. Dan yang kelima adalah jauhkan kemalasan dan kejenuhan dalam melakukan penginjilan. Nah, kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya, apa yang kita perlu lakukan, yaitu kita perlu mendoakan orang-orang yang menjadi misionaris. Sekalipun kita tidak dapat terjun ke lapangan, tetapi kita dapat membawakan mereka di dalam doa kita. Kita dapat mendukung, mensupport mereka dengan doa dan juga dana, karena di sana mereka juga membutuhkan kekuatan doa dari teman-teman sekalian dan juga membutuhkan dana dari kita sebagai orang percaya yang mendukung mereka, sehingga mereka dapat terus dikuatkan, jiwa mereka terus kuat dan teguh dalam melakukan penginjilan, sehingga banyak saudara-saudari kita yang dapat mengenal Yesus sebagai juru selamat. Nah, jadi demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini tentang penginjilan lintas budaya dari bab 1 sampai bab 3. Jadi, saya Sherlyn Justine Warniguler. Saya pamit jika ada kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian materi ini, saya mohon dimaklumi. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Shalom, ya Ahow.